Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan kimia medisinal. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang design of agonis antagonis, atau bagaimana cara kita mendesain suatu senyawa, apakah dia nantinya akan bersifat agonis ataupun bersifat antagonis. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan senyawa agonis dan antagonis. Oke, senyawa agonis ini merupakan senyawa obat atau substans lain atau senyawa lain yang memiliki atau yang bereaksi dengan sel reseptor dan mengaktifasinya gitu, atau dia bisa menginisiasi suatu respon. Jadi ketika ada suatu obat ataupun senyawa lain, baik itu misalnya seperti senyawa endogen, itu bereaksi atau berikatan dengan suatu reseptor di dalam tubuh kita, dia bisa mengaktifasi reseptor tersebut sehingga nantinya akan menginisiasi atau menyebabkan adanya suatu respon. Nah, di sini ini agonis. Agonis akan menunjukkan adanya afinitas dan juga efikasi pada reseptor tersebut. Jadi selain dia berikatan, dia juga akan menunjukkan suatu efikasi atau suatu aktivitas terhadap reseptor tersebut. Nah, kemudian ada juga agonis, atau dikenal juga yang kedua ada agonis. Ini merupakan sama suatu senyawa ataupun suatu obat ataupun senyawa lain yang ketika dia berikatan dengan suatu reseptor pada sel, itu dia tidak akan mengaktifasi si sel tersebut ya. Jadi ketika obat atau senyawa tersebut berikatan dengan reseptor, dia hanya menunjukkan atau dia hanya mengikat saja, dia masuk berinteraksi saja dengan reseptor tersebut tanpa mengaktifasi atau membuat si reseptor tersebut bekerja gitu. Nah, kemudian di situ karena obat-obat atau senyawa-senyawa antagonis ini biasanya dia memblok atau dia menutup binding site atau sisi aktif dari suatu reseptor, maka obat tersebut atau senyawa tersebut itu biasanya bersifat atau akan menunjukkan sifat menginhibisi dari respon normalnya. Jadi kalau misalnya ada suatu obat yang sifatnya antagonis, ketika dia berikatan dengan suatu reseptor, dia akan berikatan tapi dia tidak mengaktifasi si reseptor tersebut, sehingga karena reseptor tersebut itu tidak aktif, diblok oleh si antagonis tersebut atau si obat tersebut di dinding di bagian sisi aktif dari si reseptor tersebut. Nah, hal tersebut itu menyebabkan kinerja dari reseptor tersebut tuh terhambat gitu. Jadi dia menginhibisi respon normal dari suatu senyawa atau respon normal dari si reseptor tersebut. Nah, di sini antagonis dia tidak menunjukkan efikasi, jadi tidak ada aktivitas yang berhasil atau yang menunjukkan adanya interaksi dari antagonis ini. Jadi setelah berikatan mereka itu tidak akan menyebabkan adanya suatu respon. Nah, di sini kalau misalnya saya contohkan untuk senyawa agonis dan antagonis, misalnya saya contohkan untuk reseptor, misalnya di reseptor histamin gitu ya, reseptor histamin di dalam lambung gitu ya. Jadi di dalam lambung ada suatu yang namanya reseptor histamin, dan ketika suatu senyawa endogen tubuh yang biasanya umum dihasilkan di dalam tubuh, misalnya seperti histamin gitu ya. Jadi kan histamin itu biasanya banyak keluar kalau kita kalau kayak stres atau terkena alergen gitu. Histamin tersebut keluar gitu, banyak dikeluarkan, itu adalah respon normal tubuh gitu mengeluarkan histamin. Nah, histamin tersebut nanti akan bergerak dan berikatan dengan reseptor histamin gitu. Dia akan mengikat reseptor histamin dan menyebabkan reseptor histamin itu menjadi aktif. Setelah reseptor itu aktif, dia akan menyebabkan atau mengaktifasi si reseptor, dan disitulah terjadi peningkatan sekresi asam lambung gitu. Jadi karena adanya ikatan histamin dengan reseptornya aktif, kemudian reseptor tersebut itu akan menginisiasi atau menyebabkan gitu ya. Jadi menyebabkan suatu respon di dalam tubuh, yaitu diantaranya
dia akan menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung. Nah, sementara kalau misalnya, nah disitulah disebut bahwa histamin itu sifatnya agonis gitu ya. Jadi agonis, jadi histamin itu adalah agonisnya untuk reseptor histamin. Jadi dia menunjukkan adanya afinitas dan juga dia menyebabkan adanya respon gitu di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya untuk antagonis, ini saya contohkan misalnya simetidin gitu ya. Jadi simetidin juga itu merupakan suatu obat yang dimana ketika dia berikatan dengan reseptor histamin, dia tidak mengaktifasinya gitu. Tapi memang simetidin ini bakalan bekerja pada reseptor histamin gitu. Jadi nantinya simetidin akan mengikat reseptor histamin tapi dia tidak mengaktifasinya, sehingga nanti ketika ada histamin lain ketika mau bereaksi dengan si reseptor H2 itu tidak bisa bereaksi karena sudah sisi aktifnya itu ditempati si senyawa antagonis atau simetidin gitu. Nah, sehingga karena adanya simetidin di dalam si reseptor H2 di binding site-nya, sehingga tidak mengaktifasi si reseptor H2, sehingga untuk peningkatan sekresi asam lambungnya atau untuk sekresi asam lambung atau pembentukan asam lambungnya itu tidak terjadi. Nah, karena itulah itu adalah salah satu mekanisme kerja dari golongan antagonis. Jadi agonis, antagonis. Jadi harus dipahami, misalnya agonis dia kerjanya dia punya afinitas dan juga punya efikasi gitu. Jadi dia mengaktifasi si reseptornya, ada respon gitu di dalam tubuh. Nah, sementara kalau antagonis dia berikatan dengan si reseptor tapi tidak mengaktifasinya gitu. Jadi dia hanya menyebabkan adanya afinitasnya saja tanpa adanya efikasi. Kemudian di sini dikenal juga ada afinitas, kemudian ada efikasi, dan kemudian juga ada potensi. Nah, afinitas ini merupakan kekuatan interaksi antara suatu obat dengan reseptornya. Nah, ini dilihat dari nilai KD atau konstanta disosiasi antara obat dengan reseptor. Nah, di sini nanti bisa dibandingkan ya. Jadi biasanya untuk suatu senyawa yang memiliki nilai KD yang kecil itu artinya dia memiliki afinitas yang tinggi. Jadi ini berdasarkan reaksi ya. Jadi reaksi kesetimbangan biasanya antara produk dengan reaktan gitu. Jadi nanti dilihat apakah nanti hasil konstanta disosiasinya apakah dia lebih tinggi atau lebih kecil. Nah, di mana KD ini nanti diperoleh antara kesetimbangan antara produk dengan reaktan. Jadi kalau misalnya nanti semakin banyak misalnya tuh reaktan yang yang ditimbulkan atau yang dihasilkan itu biasanya KD-nya tuh semakin kecil. Jadi makanya semakin kecil nilai KD itu afinitasnya dia semakin tinggi. Nah, di sini juga dikenal ada yang efikasi. Nah, efikasi ini merupakan suatu kemampuan dari suatu obat untuk memproduksi suatu respon ketika dia berikatan dengan reseptor. Nah, di sini juga dikenal dengan respon maksimum itu biasanya diketahui atau diperoleh ketika suatu obat diberikan. Nah, kemudian dikenal juga ada yang namanya potensi. Jadi potensi merupakan konsentrasi dari suatu obat yang dibutuhkan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu efek pada spesifik level. Nah, biasanya itu dilihat itu berdasarkan 50% dari maksimum possible respon. Jadi respon yang mungkinnya. Jadi nanti dikenal ada yang namanya ED, ada yang LD gitu. Nah, ini adalah tabel ya. Jadi diplotkan gitu antara konsentrasi atau log dari agonis berdasarkan efikasi. Jadi di sini dilihat ya, biasanya kalau misalnya konsentrasinya itu semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa efikasinya juga semakin tinggi. Nah, di sini untuk potensi dia dikenal ada yang EC50 atau effective concentration 50 ataupun
menginhibisi ya, atau inhibitor 50-nya. Nah, EC biasanya untuk mengukur suatu potensi. Nah, ini dilihatnya tuh konsentrasi dari suatu obat itu yang memunculkan efek sekitar 50% dari konsentrasi maksimumnya gitu. Nah, di sini biasanya nanti dilihat ya, EC50 itu biasanya setara dengan IC50. Nah, di sini IC50 juga konsentrasi yang dibutuhkan untuk menginhibisi suatu proses biologis hingga 50%-nya. Nah, di sini jadi ada IC50 dan IC50. Jadi ini adalah kedua-duanya ini menunjukkan nanti potensi gitu. Jadi seberapa kira-kira potensi obat yang dibutuhkan atau konsentrasi obat yang dibutuhkan. Dan kemudian ini adalah tentang agonis. Nah, di sini ada macam-macam dari agonis ya. Jadi untuk beberapa agonis ini misalnya ada endogen. Jadi beberapa contohnya ini tipe agonis, ini ada endogen agonis. Biasanya suatu endogen agonis itu secara natural atau secara alami itu berada di dalam tubuh dan biasanya berikatan dan akan mengaktifasi suatu reseptor. Tadi seperti yang saya contohkan, misalnya senyawa endogen di dalam tubuh itu misalnya seperti histamin gitu. Jadi dia memang kerjanya agonis, dia mengikat dan kemudian akan mengaktifasi reseptor yang berikatan dengan si histamin tersebut. Nah, kemudian ada superagonis. Ini superagonis, ini tipe-tipenya ya. Jadi superagonis ini mampu berikatan dengan reseptor dan memproduksi respon maksimal yang besar gitu dibandingkan dengan endogen agonis. Jadi agonis yang endogen. Jadi ini macam-macamnya ya, nanti contohnya dijelaskan. Kemudian ada full agonis. Ini akan mengaktifasi reseptor dan memproduksi full efikasi. Jadi efikasinya yang full, ini yang setara dengan ligan endogennya. Nah, kemudian ada partial agonis. Nah, ini akan mengikat dan akan mengikat dan mengaktifasi reseptor, tapi hanya berefeknya tuh setengahnya gitu, parsial. Nah, biasanya ini relatif biasanya ini merupakan bagian atau tengah-tengahnya dari endogen dan juga full agonis. Jadi dia nanti di tengah-tengah di antara endogen dengan agonis. Nah, di sini masih ada inverse agonis. Jadi inverse agonis dia akan berikatan dengan reseptor dan menginhibisi aktivitas yang normalnya, dan dia juga bekerjanya tuh opposite, jadi dia berlawanan dengan aktivitas biologinya. Nah, ini juga di sini dia katanya berbeda dengan antagonis, karena antagonis biasanya kan bekerja dengan memblok reseptor. Nah, tapi ini mengaktifasinya, tapi aktivitasnya itu berlawanan arah. Jadi di sini juga dia dikenal inverse agonis, dia akan berikatan dengan suatu reseptor, dan dia tidak mengaktifasi gitu, tapi dia aktivitasnya tuh berlainan dari efek farmakologisnya gitu. Nah, misalnya yang tadi, misalnya histamin dia bekerja terhadap H2 gitu, atau histamin, reseptor histamin, dan ketika aktif dia akan meningkatkan sekresi asam lambung. Nah, kalau misalnya ada inverse agonisnya gitu, kalau misalnya inverse agonisnya masuk ke dalam tubuh, dia akan mengikat atau berikatan dengan reseptor histamin. Nah, tapi dia akan menurunkan sekresi asam lambung gitu. Jadi contohnya seperti itu gitu ya, supaya lebih mudah gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara agonis dengan inverse agonis. Jadi inverse agonis itu kebalikannya dari agonis. Nah, hanya saja di sini inverse agonis perlu dicatat ya, bahwa inverse agonis itu dia mekanisme kerjanya walaupun beda dengan agonis, tapi dia bukanlah antagonis gitu, dimana antagonis bekerja hanya memblok saja. Jadi dia hanya punya afinitas tapi tidak jadi dia hanya berikatan tapi dia tidak ada efikasinya gitu. Jadi dia tidak mengaktifasi si reseptor tersebut, hanya memblok saja. Tapi kalau inverse agonis dia dia berikatan dan juga dia akan menginhibisi, atau dia akan bekerja kebalikan dari si agonisnya. Nah, kemudian di sini ada irreversible agonis. Irreversible agonis ini adalah suatu senyawa agonis ya, yang dimana ketika dia berikatan, kemudian dia mengaktifasi dari reseptornya. Nah, tapi
ikatannya ini akan berlangsung secara permanen. Jadi ini akan terjadi satu kali dan reseptornya itu biasanya rusak ya. Jadi ada yang namanya irreversible agonis. Nah, untuk agonis ini adalah kurvanya ya, untuk kurva senyawa agonis. Nah, pada kurva A ini adalah kurva yang dibuat atau yang diplotkan antara konsentrasi agonis dengan respon tubuh gitu. Jadi ini dilihat dia mekanisme kerjanya nanti seperti ini. Jadi makin lama dia akan makin tinggi gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita memakan suatu obat itu dia akan lama-lama akan mencapai ke efek maksimalnya gitu. Nah, di sini slope-nya itu merupakan hubungan antara dosis dengan respon dan juga maksimal respon. Nah, maksimal respon ini itu bisa ataupun tidak ya, jadi dia dari agonis ini ada kemungkinan dia tidak mencapai maksimal respon dari sistem selnya. Nah, yang ke B ini merupakan kurva dosis dan juga antara respon, jadi masih sama ya, ini adalah dosis dari dosis yang dimaksud adalah konsentrasi senyawa tersebut di dalam tubuh gitu, dan respon yang diakibatkan oleh tubuh. Jadi ini menunjukkan ketika diberikan suatu obat dalam suatu sistem. Jadi di sini jika dia berproduksi secara maksimal atau produksinya maksimal, ini di respon sistemnya itu adalah full agonis. Jadi jika untuk yang full agonis itu kan karena dia mencapai ke maksimal responnya, dia mencapai ke 100%, dan jika dia memproduksi di bawah maksimal respon itu adalah parsial agonis. Jadi ini ada hubungannya ya. Jadi kalau misalnya full agonis itu adalah suatu senyawa agonis yang dia tuh bisa mencapai ke efek maksimalnya. Dan sementara kalau parsial agonis dia hanya setengahnya saja. Nah, kalau misalnya no agonis efek ya dia memang tidak punya sistem, maksud tuh dia tidak berikatan dan dia tidak menunjukkan suatu efek. Nah, kalau inverse agonis dia bekerjanya itu berlawanan dengan senyawa agonisnya. Nah, ini masih tentang agonis, ini dengan kurva yang sama. Jadi ini menunjukkan tentang adanya inverse agonis gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu obat yang dia responnya justru berkebalikan dengan senyawa agonis, itu akan disebut inverse agonis, dan dia menyebabkan efeknya tuh ya semakin ke bawah gitu. Yang harusnya dia tuh menunjukkan efek positif, ini malah menunjukkan efek negatif. Jadi berlawanan dengan agonis-agonis yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan antagonis. Jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa suatu antagonis ini merupakan suatu senyawa atau suatu obat yang dia akan bekerja dengan yang dia akan bekerja terhadap reseptor dengan yang dia akan mengikat suatu reseptor maksudnya, tapi dia tidak akan mengaktifasi si reseptor tersebut. Atau antagonis ini sifatnya dia hanya berinteraksi atau memiliki afinitas tapi tidak memiliki efikasi. Nah, di sini antagonis ini umumnya ya dia dikenal dengan ada dua tipe. Yang pertama ada mekanisme kerjanya ya, ada yang kompetitif antagonis dan ada juga yang non kompetitif antagonis. Nah, kompetitif antagonis ini bekerja dengan mengikat sisi aktif yang sama dengan senyawa agonis. Nah, kemudian akan menurunkan jumlah molekul agonis yang bisa berikatan dengan si reseptor tersebut, sehingga akan menurunkan respon normal dari senyawa agonis tersebut. Jadi untuk kompetitif antagonis ini bakal berkompetisi antara senyawa agonis dengan antagonis. Jadi dia nanti akan berkompetisi berikatan dengan si reseptor. Jadi kalau misalnya semakin tinggi konsentrasi antagonis, jadi bisa saja nanti lebih banyak senyawa antagonis yang dia lebih banyak mengikat ke reseptor, sehingga agonis tidak bisa ikut berikatan dengan si reseptor karena sudah diduduki oleh senyawa-senyawa antagonis. Nah, sehingga nanti respon yang diakibatkan oleh senyawa agonis ini dapat menurun karena adanya senyawa-senyawa antagonis.
Nah, kemudian yang kedua ini ada non-kompetitif antagonis. Jadi pada non-kompetitif antagonis ini biasanya ada dua mekanisme kerja ya. Jadi yang pertama biasanya mekanisme yang pertama ini adanya suatu senyawa yang irreversible antagonis gitu. Jadi nanti terbentuk suatu senyawa yang irreversible di mana antagonis ini akan mengikat reseptor secara irreversible. Nah, di mana ikatannya ini akan terjadi di reseptor site maupun di tempat lain. Jadi sehingga nanti akan menghalangi ikatan agonis dengan reseptornya sehingga akan mengurangi jumlah reseptor yang tersedia supaya bisa berikatan dengan agonisnya sehingga efek yang ditimbulkan oleh agonis dia bisa berkurang. Nah, kemudian ini yang kedua, mekanisme kerja senyawa non-agonis non-kompetitif ini yang kedua adalah dengan membuat suatu senyawa di mana senyawa tersebut nantinya akan berinteraksi dengan reseptor, membentuk suatu kompleks dengan reseptor dengan senyawa gitu. Dia pada binding site yang lain gitu. Jadi dia tidak bekerja di binding site yang sama dengan antagonis. Nah, tapi dia akan menutup si binding site tersebut sehingga antagonis dia tidak bisa berikatan dengan si reseptornya. Jadi yang pertama dia bekerja di binding site yang sama dengan agonis. Yang kedua dia bekerja di luar binding site tapi dia akan menutup atau merubah sisi aktif dari senyawa dari reseptor yang bisa diduduki oleh senyawa agonis. Nah, ini masih tentang antagonis ya. Jadi di sini ini adalah perbandingan antara respon yang terjadi antara administration itu pemberian dari kompetitif antagonis dan non kompetitif antagonis. Jadi ini yang pertama, ini yang garis lurus ya. Ini jika konsentrasi ini log dose tuh sebanding dengan peningkatan konsentrasi gitu. Jadi semakin ke kanan ya, ke kiri ke kanan itu semakin tinggi gitu konsentrasinya. Jadi yang pertama yang tidak putus-putus itu adalah konsentrasi yang hanya ada agonis saja gitu. Nah, kemudian yang garis putus-putus yang kedua ini adalah agonis dan non kompetitif antagonis. Jadi ini nanti akan bekerja ya sesuai bagaimana gitu berapa jumlah yang berikatan dengan si reseptornya, tapi biasanya memang pasti menurunkan respon dari si agonis atau respon tubuh akibat berikatan dengan senyawa agonisnya gitu. Jadi nanti tuh karena di dalam tubuh kita ada agonis dan non kompetitif antagonis, jadi dia nanti akan jadi apa namanya tuh kira-kira mana nih konsentrasinya yang paling tinggi gitu. Kalau misalnya yang paling tinggi, nah ini yang kompetitif ya, yang kompetitif yang dia tuh tergantung dari si konsentrasinya. Nah, kalau misalnya yang non kompetitif itu biasanya dia nanti akan bereaksi secara irreversible dan akan menutup menutup si binding site dari si senyawa agonis. Nah, di sini ada tipe-tipe antagonis ya. Kalau ini berdasarkan pembagiannya atau berdasarkan tipenya, ada antagonis kimia. Ini di mana senyawa tersebut akan bereaksi secara kimia dengan agonis dan menginaktivasinya. Jadi di sini akan membentuk, yang pertama ada membentuk suatu kompleks yang relatif inert. Jadi di mana nanti antagonis tersebut itu akan bekerja dengan bereaksi dengan si senyawa agonisnya gitu. Jadi dia akan bereaksi dengan senyawa agonisnya dan menginaktivasinya. Nah, di sini contohnya ada reaksi senyawa pengkompleks dengan senyawa toksik organometal membentuk kelat gitu. Jadi antara Cu dengan penisilaminnya. Jadi nanti di sini membentuk salah satunya adalah membentuk senyawa kompleks. Kemudian di sini juga kompleks yang menghasilkan aktivitas fisiologi yang menurun. Contohnya reaksi natrium tiosulfat dengan sianida, dia akan memberikan penurunan toksisitasnya. Jadi kalau ini berdasarkan reaksi kimia yang terjadi antara agonis dengan si senyawa antagonisnya. Nah, kemudian yang kedua ada antagonis fungsional. Ini terjadi antara dua agonis yang bekerja pada sistem enzim yang sama tetapi berikatan dengan reseptor yang berbeda dan efeknya berlawanan. Ini berdasarkan fungsinya saja. Nah, kemudian dilanjutkan, ini ada antagonis fisiologi.
ini bekerja didasarkan pada antagonis antara dua agonis, akan tetapi bekerja pada sistem sel yang berbeda dan memberikan efek yang berlawanan. Contohnya ini ada insulin dengan glukagon, kemudian ada glikosida jantung dan vasodilator peripheral atau hydralazin. Nah, kemudian yang keempat ada antagonis farmakologi. Jadi kerja antara agonis dan antagonis yang dapat bersifat non-kompetitif dan kompetitif. Jadi antagonis kompetitif ini agonis dan antagonis bekerja pada reseptor yang sama. Struktur kimia antagonis ini komplementer dengan reseptornya. Jadi dia cocok dengan si reseptornya. Contohnya morfin dan antagonisnya. Nah, kemudian yang kedua ada antagonis non-kompetitif. Nah, agonis di sini dan antagonis itu bekerja pada tempat yang berbeda dan tidak memperhatikan hubungan kimia. Contohnya ada epinefrin sebagai adrenomimetik dan dibenamin sebagai adrenolitikisitas. Nah, ini juga masih ada ya antagonis metabolik. Jadi ini adalah obat-obat yang mempunyai kesamaan struktur dengan metabolit sel normal sehingga senyawa tersebut mengambil alih sistem biologi dan tidak memberikan fungsi yang normal. Contohnya antimetabolit seperti mecaptolfurin dan fluorosil bagi furin dan pirimidin alami gitu. Jadi kalau ini tipe-tipenya hampir sama seperti apa ya? Jadi tipe-tipe di farmakologi gitu ya, pembagian tipe antagonisnya berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, kita akan memasuki bagaimana cara kita untuk mendesain suatu senyawa agonis. Nah, di sini kita akan mempelajari ini bagaimana suatu obat itu didesain dalam berbagai cara gitu sehingga dia bisa menyerupai natural agonisnya gitu. Jadi di sini kita akan mendesain suatu agonis yang didasarkan pada agonis endogennya gitu. Jadi kita akan membuat suatu senyawa baru atau mendesain suatu senyawa baru yang bekerja mirip dengan agonis naturalnya gitu. Nah, di sini nih ada beberapa syarat ya yang harus dimiliki gitu. Jadi kita harus ada beberapa syarat gitu yang harus kita lakukan, harus kita penuhi gitu untuk penuhi ketika kita akan mendesain suatu senyawa agonis. Nah, di sini yang pertama ini suatu obat yang kita rancang atau obat baru yang kita rancang itu harus memiliki kelompok ikatan yang tepat. Kemudian yang kedua, ini obat harus memiliki kelompok ikatan yang berada pada posisi yang tepat. Dan yang ketiga, ini juga obat yang kita rancang atau obat yang kita buat ini haruslah memiliki ukuran yang tepat dengan binding site-nya gitu. Jadi dia harus sesuai. Jadi dia bisa menempati posisi atau binding site atau sisi aktif dari si reseptor yang kita tuju gitu. Jadi di sini jika kita ingin mendesain suatu senyawa agonis, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan gitu. Jadi ini harus dipenuhi untuk membuat suatu senyawa agonis. Nah, di sini saya contohkan kalau misalnya seperti tadi kan ya histamin misalnya tuh kita membuat suatu senyawa antagonis lainnya misalnya tuh supaya kerja dari si histamin tersebut terhadap antagonisnya itu bisa berkurang atau misalnya seperti sekresi asam lambung yang disebabkan oleh histamin itu berkurang. Nah, kalau misalnya kita mau mendesain agonis ini misalnya justru kita mau menambahkan atau istilahnya kita mau menambahkan dari luar ya atau menambahkan dari luar senyawa agonis yang ada di dalam tubuh, misalnya dia kekurangan justru senyawa agonis tersebut sehingga harus didoping dari luar. Nah, kita bisa mendesain gitu suatu senyawa baru yang bekerja dan kerjanya itu mirip dengan senyawa agonisnya yang natural. Misalnya contohnya saja, misalnya kita mau mendesain misalnya dopamin gitu ya. Dopamin itu kan suatu senyawa endogen di dalam tubuh gitu. Biasanya memang banyak lah gitu fungsinya gitu. Misalnya kita membutuhkan doping dopamin dari luar gitu. Jadi kita membuat suatu senyawa yang mimik gitu, yang mirip dengan mekanisme dari si agonis tersebut. Kita bisa saja mendesain kalau misalnya kita sudah tahu seperti apa senyawa si
dopaminnya gitu, atau senyawa agonis naturalnya. Kita bisa membuat atau mendesain dengan menyocokkan syarat-syarat ini gitu. Jadi kita harus membuat senyawa agonis baru yang kita rancang, itu kelompok ikatannya harus tepat, kelompok ikatannya juga berada di posisi yang tepat, dan ukurannya juga harus tepat sehingga dia pas bisa berada di binding site-nya. Nah, kemudian di sini nih biasanya ikatan-ikatan yang terjadi antara ligan dengan reseptor ya. Jadi biasanya ikatan antara reseptor dengan ligan ini bisa terjadi dengan ikatan kovalen ataupun ikatan ion. Nah, biasanya yang paling banyak, yang paling umum itu adalah ikatan dipol-dipol, dan yang paling umum itu biasanya adalah ikatan hidrogen ya. Terus ada juga yang transfer bonding, terus ada yang hidrofobik, dan juga ada van der Waals. Nah, biasanya karena adanya ikatan-ikatan inilah sehingga suatu reseptor itu bisa aktif ketika dia bereaksi dengan suatu senyawa, atau kita sebut dia ligan gitu. Jadi ketika ada ligan masuk, kemudian nanti dia berinteraksi, misalnya dia terbentuk suatu ikatan hidrogen. Nah, setelah ikatan hidrogen itu terbentuk, nah nanti si reseptor tersebut itu bisa aktif gitu. Jadi dia afinitasnya tuh dia bisa masuk ke sana, dan karena ikatan tersebut dia bisa mengaktifasi si reseptor tersebut. Nah, di sini ini senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki kelompok ikatan ini diperlukan untuk berinteraksi dengan reseptor, dan dia menjadi senyawa yang potensial menjadi agonis. Jadi di sini walaupun suatu senyawa strukturnya tuh berbeda, namun dia memiliki kelompok ikatan yang sama dengan agonisnya, itu dia bisa berpotensi sebagai agonis. Nah, di sini salah satu contohnya di sini ya. Jadi ada suatu senyawa, yang pertama hypothetical neurotransmitter. Jadi saya bilang aja ada senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3, dan senyawa 4 gitu ya. Jadi walaupun ini strukturnya beda-beda gitu, strukturnya yang satu beda ya, ada benzen, terus dia ada OH-nya, DAH-nya, terus ada NH2 sama metil. Kemudian yang kedua dia ada NH2, kemudian ada NH2, kemudian yang lainnya masih sama gitu. Tapi yang ketiga misalnya tuh dia ada siklik, tapi ada OH-nya masih sama, terus ada NH, ada metil juga. Kemudian yang ketiga ini sudah tidak membentuk benzen lagi atau tidak ada benzen. Nah, tapi di sini ada satu hal yang sama dari keempat senyawa ini, yaitu adanya NH3, dia senyawa ion gitu ya. Jadi di situ ada senyawa yang sifatnya ion, jadi dia bersifat positif. Nah, di mana kelompok ikatan tersebut dia memiliki kesamaan. Jadi kesamaan, dia memiliki kelompok ikatan, jadi dia memiliki kesamaan sifat gitu. Jadi kesamaan sifat di sini itu bisa dilihat keempatnya itu memiliki satu gugus yang dia bisa membentuk ikatan ionik dengan si reseptornya, atau dengan dengan reseptor, rantai di reseptornya. Nah, dari keempat senyawa ini, karena dia memiliki kelompok ikatan yang sama, yaitu dia bisa bereaksi secara ionik dengan reseptor, ini bisa dijadikan acuan bahwa keempat senyawa ini itu adalah senyawa yang potensial menjadi agonis. Jadi misalnya senyawa pertama merupakan senyawa agonis natural gitu. Jadi senyawa 2, 3, 4 ini bisa berpotensi menjadi agonis juga karena dia memiliki kelompok ikatan yang sama. Jadi dia punya gugus ion gitu ya. Jadi ketiganya itu sama-sama bisa membentuk ikatan ionik dengan reseptor, sama seperti agonis naturalnya. Nah, kemudian di sini ini adalah
salah satu gambarannya atau contoh, jadi adanya ikatan suatu senyawa endogen dengan reseptornya gitu, dimana di sini diketahui senyawa endogen tersebut dia berikatan secara ionik, dimana dia punya gugus NH2, dia berikatan secara ionik dengan CO2 gitu. Jadi dari ligannya dia muatannya positif, kemudian dari reseptornya dia muatannya negatif, jadi terjadi ikatan ionik. Selain itu pula ada ikatan hidrogen antara H dengan O gitu ya. Jadi di sini ada H dari reseptor, dia berikatan dengan O dari ligannya gitu, dimana terbentuklah suatu ikatan hidrogen. Kemudian selain itu pula berikatan juga ada cincin benzen, dimana cincin benzen ini dia sifatnya adalah hidrofobik gitu ya. Jadi dimana semakin banyak gugus C itu biasanya dia sifatnya semakin hidrofobik, sehingga dia mengakibatkan adanya interaksi dengan hidrofobik. Nah, gugus-gugus inilah dia yang mengakibatkan adanya interaksi, atau kita kenal juga dengan yang namanya farmakofor ya. Jadi karena adanya farmakofor inilah gitu, jadi dia bisa bertanggung, farmakofor merupakan senyawa atau bagian dari fitur-fitur kimia dari suatu struktur yang bertanggung jawab terhadap aktivitas suatu senyawa gitu. Nah, di sini dari hasil pengamatan ini diperoleh adanya 3 interaksi. Yang pertama ada interaksi ionik, kemudian ada interaksi hidrogen, ikatan hidrogen, kemudian ada interaksi hidrofobik. Nah, kemudian di sini dikembangkan ada 2 senyawa 1 dan senyawa 2 gitu, dengan struktur yang hampir mirip dengan ligan alaminya. Nah, di sini kita review ini karena syarat yang pertama adalah suatu senyawa, atau jika kita ingin mendesain suatu senyawa agonis, itu haruslah memiliki kelompok ikatan yang tepat. Kita bisa lihat strukturnya sebenarnya hampir mirip, tapi dari kedua senyawa ini apakah dia memiliki kelompok ikatan yang tepat atau tidak dengan jika dibandingkan dengan agonis endogennya gitu, atau agonis naturalnya. Kita lihat dari senyawa 1 atau struktur 1. Nah, di sini dari struktur 1 kita bisa lihat bahwa struktur 1 dari ikatan ioniknya itu tidak terjadi gitu ya. Ikatan ioniknya tidak terjadi karena dia tidak menggunakan gugus NH2, tapi dia menggunakan gugus CH2. Kemudian yang kedua juga untuk interaksi ikatan hidrogennya dia tidak ada karena dia tidak menggunakan gugus OH, tapi dia menggunakan gugus H gitu, dimana H dengan H kan dia tidak bisa berikatan hidrogen, dimana ikatan hidrogen kan terjadi atau ikatan hidrogen itu merupakan suatu reaksi intramolekuler, jadi antara molekul satu dengan yang lain ya, yang biasanya terjadi karena adanya gugus-gugus FON yang dia akan berikatan dengan hidrogen dengan struktur lainnya gitu, atau molekul yang lainnya. Dan kemudian juga di sini ada senyawa siklik ya, siklik. Walaupun dia siklik, tapi dia bukanlah suatu senyawa benzen. Walaupun dia masih memiliki ikatan hidrogen, tapi dia tidak sekuat ikatan hidrogen kan, bukan hidrogen, maksudnya hidrofobik. Itu ikatan hidrofobiknya itu tidak sama dengan benzen, sehingga dia tidak terlalu kuat. Nah, kemudian yang kedua, senyawa yang kedua. Nah, yang kedua ini bisa dilihat dia yang pertama memiliki ikatan ionik ya. Jadi karena dia masih memiliki gugus NH2, masih bermuatan positif, sehingga dia bisa berikatan dengan gugus CO2 pada reseptor, sehingga menyebabkan suatu ikatan ionik. Kemudian yang kedua juga dia berinteraksi hidrofobik ya dengan baik dengan reseptornya. Nah, di sini hanya saja dia tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, di sini dari senyawa 1 dan senyawa 2, ya senyawa 2 ini memiliki potensi sebagai agonis. Jadi bisa kita kembangkan lebih lanjut sehingga dia bisa memiliki aktivitas yang sama dengan agonisnya. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua itu adalah posisi ikatan ya. Jadi
Jika kita ingin mendesain suatu agonis, itu syarat yang pertama tadi dia harus memiliki kelompok ikatan yang sama. Nah, kemudian yang kedua, dia harus memiliki kelompok ikatan yang sama dan juga harus berada pada posisi ikatan yang tepat. Jadi di sini jika suatu molekul itu memiliki gugus fungsi atau gugus yang berikatannya tuh benar gitu, tapi pada posisinya yang salah gitu, itu dia bisa tidak menyebabkan ikatannya tuh yang pas gitu, dan sebagai hasilnya itu ikatan tersebut akan menjadi lemah ataupun tidak efektif. Jadi kalaupun misalnya kelompok ikatannya itu sudah sama gitu, tapi karena posisinya dia berbeda, itu bisa menyebabkan penurunan aktivitas ataupun dia juga bisa kemungkinan dia tidak efektif. Nah, di sini salah satu contohnya ya. Ini misalnya senyawa yang A dan juga senyawa yang B, ini sebenarnya sama-sama saja, keduanya sama saja, hanya saja misal tuh mirip gitu, strukturnya tuh mirip, hanya saja senyawa yang A dia memiliki OH gugus OH-nya itu di bagian atasnya gitu. Nah, sementara gugus H-nya di bagian bawahnya, sehingga dia senyawa pertama itu bisa membentuk ikatan hidrogen dengan reseptor, sementara senyawa yang kedua dia tidak menyebabkan ikatan hidrogen karena gugus OH-nya dia di bawah, posisinya dia tidak tepat karena dia berjauhan antara O dari si ligan dengan H dari reseptor, sehingga tidak menyebabkan adanya ikatan. Nah, di sini dari struktur A dia menyebabkan adanya 3 interaksi, sementara yang B dia menyebabkan adanya 2 interaksi. Nah, biasanya senyawa-senyawa yang seperti ini itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki atom sehiral gitu ya. Jadi biasanya nah di sini struktur yang memiliki formula yang sama dengan struktur yang dia harus memiliki susunan yang sama gitu. Jadi maksud tuh susunannya tuh harus sama gitu dengan apa yang kita rancang gitu. Jadi harus kita sesuaikan dengan reseptornya. Nah, di sini banyak terjadi kalau misalnya si senyawa tersebut merupakan senyawa chiral ya, yang memiliki atom sehiral, di mana atom sehiral tuh dia mengikat substituen yang berbeda gitu. Padahal sebenarnya sama saja, hanya saja karena dia memiliki atom sehiral, jadi dia bisa terbentuk 2 molekul senyawa yang berbeda. Nah, dari sinilah bisa menyebabkan adanya perbedaan aktivitas gitu. Jadi perbedaan aktivitas tersebut itu bisa diakibatkan karena posisi ikatannya yang kurang tepat, sehingga si ikatan tersebut tidak bisa terbentuk gitu antara reseptor dengan ligan, karena misalnya seperti di gambar B ya, jadi dia terlalu jauh gitu, OH-nya dia terlalu jauh dengan H gitu kan. Ikatan hidrogen terjadi ketika ada gugus FON ya, FON yang memiliki keelektronegativan yang tinggi, dan ada gugus atom H dari struktur lainnya gitu. Nah, di sini karena jaraknya yang cukup jauh, sehingga dia tidak terjadi ikatan hidrogen antara ligan dengan reseptor, dan sehingga dia bisa menyebabkan penurunan aktivitas. Jadi dia bisa efektivitasnya itu bisa jadi lemah. Ini biasanya umum banyak terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki atom sehiral ya. Ini contohnya ya. Jadi jika kita beda sedikit saja posisinya, itu bisa menyebabkan perbedaan atau bisa menyebabkan penurunan aktivitasnya. Oke, nah karena itu ya, memiliki posisi ikatan pada posisi yang tepat ini benar-benar pentingnya, karena ini bisa dianggap bahwa posisi tersebut tuh itu memiliki farmakofor gitu dalam suatu molekul obat. Jadi farmakofor tersebut itu harus dipastikan berada pada posisi yang tepat agar dia bisa berikatan dengan reseptor sehingga menyebabkan suatu aktivitas. Nah, di sini ya tadi contohnya pada senyawa A dia memiliki 3 interaksi, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan juga ikatan ionik. Sementara pada B karena posisinya yang kurang tepat, dia hanya memiliki 2 ikatan, yaitu hidrofobik dan juga ionik, dan hal ini bisa menyebabkan adanya penurunan efektivitas dari senyawa yang kita
punya gitu, atau senyawa yang kita rancang. Nah, di sini juga pada pendekatan ini atau pada this approach ya, jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa posisi yang tepat pada suatu binding site-nya ya, atau binding groupnya, posisi yang tepat, kelompok ikatan yang tepat pada posisi yang tepat, ini sesuatu hal yang penting. Apakah obat tersebut bisa digunakan atau tidak gitu, bisa bereaksi sebagai suatu agonis ataupun tidak gitu. Nah, sementara molekul yang lainnya tidak terlalu berperan penting karena dia bukan merupakan farmakofor gitu. Jadi kelompok ikatan yang tepat itu atau farmakofor itu harus berada pada posisi ikatan yang tepat pula. Nah, kemudian kita masuk ke syarat yang ketiga. Ini adalah jika kita ingin mendesain suatu senyawa agonis, ini haruslah memiliki bentuk dan juga ukuran yang tepat gitu ya. Jadi di sini sangatlah mungkin ya jika suatu senyawa yang sudah memiliki kelompok ikatan yang tepat dan juga sudah memiliki dan sudah berada pada posisi yang tepat, tapi dia masih gagal gitu untuk berinteraksi secara efektif karena adanya kesalahan antara ukuran ataupun bentuknya gitu. Nah, ini karena adanya faktor sterik, jadi ada halangan sterik, jadi ada halangan dari si struktur senyawa tersebut yang menyebabkan dia tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Nah, untuk memudahkan kita lihat gambar. Nah, di sini. Nah, ini ada suatu senyawa ya. Jadi kalau misalnya nah di sini ada ikatan sterik. Jadi di sini jika nah di sini ada tambahan gugus H gitu, terus ada gugus OH. Sebenarnya untuk kelompok ikatannya sudah tepat gitu. Ada gugus ion, ada NH, kemudian ada OH yang bisa membentuk ikatan hidrogen gitu dengan atom H lainnya. Kemudian ada gugus benzen yang bisa menyebabkan adanya interaksi hidrofobik. Nah, hanya saja karena di sini ada penambahan gugus metil, misalnya ada H, di sini ada CH, ada penambahan CH sehingga OH-nya dia bergeser gitu. Nah, di sini karena adanya jarak sehingga tidak bisa terbentuk ikatan, sehingga bentuknya ini tidak pas gitu, tidak sesuai. Walaupun ini bentuknya pas atau ukurannya ini sesuai gitu, tapi dia bentuknya itu tidak sesuai. Jadi dia hanya menyebabkan adanya dua interaksi saja. Nah, pada kasus yang kedua ini ada penambahan rantai CH3 ya. Jadi ada penambahan lagi gitu, padahal dia sudah tepat gitu. Dia punya gugus OH yang bisa membentuk ikatan hidrogen, punya gugus hidrofobik, kemudian dia juga punya gugus ionik gitu, NH2-nya. Nah, hanya saja karena ada penambahan gugus atau rantai metil ya di sini CH3 gitu, rantai C gitu, itu menyebabkan ukurannya yang tidak pas gitu, karena ukurannya yang terlalu besar sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam binding site gitu. Jadi yang pertama, dia bentuknya juga harus pas, walaupun ukurannya sudah bisa masuk, tapi bentuknya juga jaraknya harus tepat gitu. Nah, yang kedua, ini bukan hanya jaraknya saja ya, atau bentuknya saja yang atau bentuk posisi-posisinya saja yang sudah tepat, tapi ternyata bentuknya juga besarnya juga itu akan sangat mempengaruhi. Jadi karena dia terlalu besar ukurannya, itu tidak cukup ke dalam binding site-nya. Nah, kita lanjutkan dengan antagonis. Jadi tadi untuk agonis ya, ada 3 pendekatan. Yang pertama, kelompok ikatannya harus tepat, kemudian kelompok ikatan harus berada pada posisi yang tepat, dan yang ketiga, dia memiliki ukuran dan bentuk yang tepat gitu. Nah, itu yang harus kalian pahami gitu untuk mendesain suatu senyawa agonis. Nah, kita lanjutkan kemudian dengan bagaimana cara kita mendesain suatu senyawa antagonis. Nah, di sini senyawa antagonis ini merupakan senyawa yang menghambat agonis untuk berikatan sehingga tidak mengaktifkan reseptornya gitu, sehingga tidak menyebabkan adanya aktivitas atau tidak mengaktifasi si reseptor tersebut. Nah, di sini ada 2 jenis ya pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mendesain suatu antagonis. Yang pertama, ini adalah antagonis yang bekerja di dalam binding site gitu. Yang kedua, ini antagonis yang bekerja di luar binding site.
Nah, kemudian kita akan memasuki bagaimana cara kita mendesain suatu antagonis. Nah, di sini antagonisnya kita mendesain antagonis di mana dia akan berikatan di dalam binding site gitu. Nah, yang pertama ini kita akan mendesain suatu senyawa yang sifatnya antagonis yang memiliki bentuk yang sesuai atau bentuk yang tepat sehingga dia bisa berikatan dengan sisi aktif dari si reseptornya. Nah, jadi di sini desain yang pertama di antagonis ini membentuk suatu senyawa yang dia bisa memiliki bentuk yang tepat gitu. Bentuknya itu tepat seperti agonis, tapi dia kerjanya antagonis dan dia akan memasuki binding site yang sama atau binding site pada suatu reseptor yang biasanya diduduki oleh agonis. Nah, hanya saja di sini diduduki oleh senyawa lain gitu. Nah, sehingga karena bukan senyawa agonisnya, nah di sini senyawa antagonisnya sehingga dia tidak bisa mengaktifasi si reseptor tersebut. Kemudian di sini ada pendekatan lain atau another strategi atau strategi lainnya. Ini bisa dilakukan dengan mencari atau menemukan extra binding site atau extra binding region dalam suatu binding site yang tidak digunakan oleh agonis gitu, senyawa agonis. Jadi senyawa endogennya gitu atau natural chemical messenger itu jadi senyawa agonisnya. Jadi kita mencari suatu extra binding site atau extra region atau sisi aktif yang lainnya yang tidak di dalam suatu sisi binding site yang tidak digunakan oleh senyawa endogennya atau senyawa agonisnya. Nah, di sini ini salah satu contohnya, misalnya kita sudah mengetahui ya ini adalah senyawa endogen di dalam tubuh gitu. Kita bisa mencari kira-kira di mana nih gitu suatu senyawa atau binding site lain yang tidak diduduki oleh si senyawa endogen tersebut gitu. Jadi suatu obat ini bisa didesain atau bisa dibuat untuk berinteraksi dengan extra binding region gitu sehingga dia nantinya akan menyebabkan posisinya tuh jadinya tidak tepat gitu. Jadi nanti dia tidak akan mengaktifasi si reseptor tersebut. Jadi posisinya dia ditambahkan senyawa lain yang akan menempati binding site yang lain atau extra binding site sehingga kerjanya itu tidak sama seperti kerja agonis awalnya sehingga dia akan menginaktifasi atau tidak mengaktifasi si reseptor. Nah, di sini ini extra binding region. Nah, ini biasanya yang tidak digunakan atau tidak berikatan dengan natural messenger atau dengan senyawa endogen lainnya ini bisa kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan senyawa antagonis kita sehingga dia nanti tidak akan mengaktifasi si senyawa atau tidak mengaktifasi si reseptor tersebut. Nah, di sini salah satu contohnya dia ada penambahan gugus dia ada benzen, penambahan gugus benzen dan perpanjangan gugus rantai C gitu sehingga nanti akan terjadi ikatan hidrofobik lainnya gitu dengan si benzen tersebut sehingga konformasinya tuh berbeda gitu. Jadi di sini karena adanya perubahan konformasi yang terjadi akibat pengikatan antara ligan yang kita buat atau senyawa antagonis yang kita rancang dengan extra binding site ini akan menyebabkan adanya perbedaan konformasi yang berbeda dengan ikatan yang awalnya ditimbulkan oleh suatu senyawa agonis atau natural messengernya. Nah, sehingga akan menginaktifasi atau tidak mengaktifasi si reseptor tersebut. Nah, di sini kebanyakan antagonis itu mampu ya dia mengikat antara normal binding site dengan region yang extra binding site-nya gitu. Jadi memang kebanyakan senyawa antagonis itu dirancang untuk mampu berikatan tetap dengan si
normal binding site-nya, tapi dia juga ada tambahan gitu, dia bisa berikatan dengan extra binding site-nya, dan sehingga molekul tersebut akan beraksi sebagai suatu antagonis karena dia bisa berikatan dengan reseptor tapi dia gagal untuk mengaktifasi si reseptor tersebut karena tadi adanya perubahan konformasi yang diakibatkan karena adanya ikatan tambahan dari si senyawa antagonisnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, contoh pengembangan atau pengembangan desain antagonis ini untuk senyawa contohnya 17 beta estradiol ini yang merupakan suatu hormon steroid yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada beberapa jaringan gitu ya. Jadi di sini dikembangkan suatu antagonis yang yang awalnya didasarkan pada senyawa agonisnya. Jadi senyawa agonisnya yaitu adalah estradiol. Jadi estradiol ini merupakan hormon ya. Jadi dia tuh memang senyawa endogen di dalam tubuh dan memang sudah ada gitu di dalam tubuh. Nah, yang biasanya dia bekerja untuk menyebabkan pertumbuhan, mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan gitu pada beberapa jaringan gitu. Nah, di sini dikembangkanlah antagonis dari si estradiol ini. Nah, di sini di screening dulu gitu, dicari tahu dulu kira-kira farmakofor mana sih yang kita butuhkan untuk mengembangkan suatu antagonis. Nah, di sini estradiol ini menggunakan gugus-gugus alkohol dan juga fenol ya, gugus fenol untuk membentuk ikatan hidrogen dengan 3 asam amino yang berada pada reseptor di sisi aktif dari reseptornya. Nah, di sini terbentuk juga ya ada ikatan hidrofobik antara molekul yang terbentuk, terus yang menyebabkan adanya ikatan van der Waals dan juga ikatan hidrofobik dengan region yang lainnya. Jadi di sini dikembangkan suatu antagonis estradiol gitu. Nah, di sini berkembanglah obat yang namanya raloxifene. Nah, di sini raloxifene itu biasanya raloxifene ini dibuat gitu untuk menjadi antagonisnya. Nah, biasanya ini raloxifene digunakan untuk obat anti ya. Jadi untuk mengobati kanker payudara gitu. Karena kan pas waktu kalau misalnya orang yang terkena kanker itu kan biasanya berefek gitu si hormon pertumbuhannya, ada gangguan di hormon pertumbuhannya sehingga dia terus-menerus membentuk si kanker tersebut gitu, sel-sel kanker tersebut. Nah, sehingga di sini dikembangkanlah obat yang bekerja untuk menginaktivasi si hormon-hormon atau reseptor pertumbuhan tersebut gitu, yang kerjanya bukan berlawanan tapi dia kerjanya tidak seperti estradiol gitu. Estradiol kan dia bekerja mengaktifasi si hormon pertumbuhan. Nah, kita mau supaya pertumbuhan orang pengidap kanker payudara itu dihambat gitu supaya si kankernya tidak terus tumbuh gitu. Nah, di sini dibuatlah raloxifene gitu. Nah, pengembangan raloxifene ini adalah dengan membentuk ikatan dengan extra binding site gitu. Jadi di sini tadi kita ketahui ada ikatan hidrogen ya, 3 ikatan hidrogen gitu. Ada gugus OH dan juga gugus fenol, di mana gugus OH dia berikatan dengan GLU 353 dan ARG atau arginin 394 dan juga berikatan dengan histidin 524 gitu. Nah, ini dikembangkan dengan penambahan suatu gugus baru yang nantinya akan berikatan dengan ASP351 gitu. Jadi dia akan berikatan dengan asam amino lain yang tidak dipakai oleh si agonisnya sehingga nanti akan merubah konformasinya dan tidak mengaktifasi si reseptor pertumbuhan tersebut, sehingga diharapkan nanti raloxifene ini akan menghambat gitu ya pembentukan sel-sel kanker payudara. Jadi raloxifene ini dia memang digunakan sebagai terapi untuk kanker payudara.
Nah, di sini setelah ke desain antagonis yang di dalam binding site, nah kita akan lanjutkan dengan mendesain suatu antagonis yang di luar binding site. Ini bagaimana cara kerjanya? Ini yang pertama ada antagonis allosterik, kemudian yang kedua ada antagonis dengan efek umbrella, ya. Nah, ini adalah pendekatannya untuk mendesain suatu antagonis di luar binding site. Yang pertama ini adalah antagonis allosterik. Jadi antagonis allosterik ini adalah digunakan ketika kita akan mendesain suatu antagonis di mana antagonis tersebut akan bereaksi di luar binding site. Nah, di sini ini beberapa reseptor itu biasanya memiliki binding site yang lain atau kita sebut binding site allosterik. Nah, di mana binding site ini biasanya lokasinya itu berbeda dengan binding site yang biasa ditempati oleh agonis di suatu reseptor gitu. Nah, di sini biasanya kalau kita ingin mendesain suatu antagonis allosterik, ini biasanya kita membuat senyawa yang nantinya senyawa tersebut akan menempel di bagian lain atau di bagian allosterik dan akan merubah bentuk atau konformasi dari si binding site sehingga binding site tersebut nantinya tidak bisa ditempati oleh senyawa agonis atau senyawa natural atau senyawa endogennya gitu. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi gambarannya dalam suatu reseptor itu ada allosteric binding site, kemudian kita membentuk suatu senyawa atau modulator ya, modulator allosterik. Nah, ketika modulator allosterik tersebut berikatan dengan binding site allosteriknya, dia akan merubah konformasi atau merubah bentuk dari binding site yang biasa ditempati oleh senyawa endogen atau senyawa naturalnya atau agonisnya, sehingga binding site-nya akan tertutup sehingga nanti senyawa agonis itu tidak bisa bereaksi atau tidak bisa berikatan di sisi aktif pada reseptor tersebut sehingga tidak bisa mengaktifasi si reseptor tersebut. Nah, di sini ini modulator, ini modulatornya akan berikatan pada binding site di allosterik dan menyebabkan adanya perubahan bentuk. Nah, sehingga nanti karena dia bentuknya berbeda dengan yang normal binding site itu, sehingga dia tidak bisa diduduki atau diikat oleh senyawa endogen yang alaminya gitu atau yang normalnya, sehingga dia akan menyebabkan pengurangan aktivitas. Nah, kemudian desain yang kedua ini dengan menggunakan desain antagonis, ini ada antagonis dengan efek umbrella. Jadi antagonis ini dengan efek umbrella ini biasanya dia akan menghalangi agonis untuk masuk ke binding site-nya. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi ada suatu antagonis yang memiliki efek umbrella gitu. Dia berikatan pada binding site yang bukan binding site yang biasa diduduki oleh senyawa agonis atau senyawa endogen. Nah, dia akan menduduki binding site tetangganya gitu. Ketika dia menduduki binding site tersebut, dia akan menutupi binding site yang lain sehingga dia akan tertutup dan senyawa agonis itu tidak bisa masuk atau berikatan dengan reseptor tersebut. Nah, di sini walaupun dia tidak secara langsung mengikat binding site, tapi molekul tersebut akan berfungsi gitu atau bereaksi sebagai seal atau pelindung ya, atau sebagai umbrella gitu atau payung, sehingga dia akan menghalangi senyawa endogen yang normal atau senyawa agonis ya untuk bisa mengakses atau bisa berikatan dengan binding site-nya, sehingga senyawa agonis tidak bisa mengaktifasi reseptor dan tidak bisa berikatan dengan si reseptor tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.